Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu di kelas Micro Teaching. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan kelas kita saat ini, sebelum itu kita akan berdoa bersama. Dan Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Jadi, mari kita tenangkan hati kita untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, akal budi, supaya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh menjadi bekal bagi masa depan kami. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberkati, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, nah sekarang kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang cerita Alkitab. Cerita Alkitab yang berjudul Aku Menyesal dan Bertobat. Itu kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9a. Adik-adik, siapa yang di sini pernah berbuat salah? Apakah kalian tahu bahwa Tuhan sangat senang kalau kita mengakui kesalahan dan bertobat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang dulu sangat jahat. Tetapi Tuhan ubah hidupnya karena ia menyesal dan bertobat. Namanya siapa? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19a dengan perikop Saulus bertobat. Ayatnya yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggullah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Anias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa
dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menampakkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari bawah orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku dan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku berdiri sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Adik-adik, Ibu akan menceritakan tentang kisah pertobatan Saulus. Dulu ada seorang pria bernama Saulus. Dia sangat pintar dan rajin, tetapi sayangnya dia membenci orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia bahkan menangkap mereka dan memasukkan mereka ke penjara. Seram ya adik-adik. Suatu hari, Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik, mau menangkap lebih banyak orang yang percaya. Tapi tiba-tiba ada cahaya terang dari langit menyinarinya. Saulus jatuh ke tanah, lalu ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun terkejut dan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Setelah itu, Saulus tidak bisa melihat dan ia menjadi buta. Selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. Tapi di dalam hatinya, ia merasa sangat menyesal. Ia berdoa dan minta ampun pada Tuhan. Dan tahu tidak anak-anak, Tuhan mengampuni Saulus setelah itu. Hidupnya berubah, ia tidak jahat lagi. Ia jadi murid Yesus dan mengabarkan Injil ke banyak orang. Namanya juga berubah menjadi Paulus. Jadi anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa kalau kita berbuat salah, kita harus menyesal, bukan pura-pura tidak tahu. Kita bisa berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan selalu mau mengampuni kita kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi, kalau kalian pernah berbohong, marah-marah, atau tidak nurut sama orang tua, bicaralah kepada Tuhan dan bilang, "Tuhan, aku minta maaf. Aku mau berubah." Mulai sekarang, adik-adik harus membaca dan mengingat 1 Yohanes 1 ayat 9a yang berbunyi,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni kita. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.